Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalam ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, tak henti-hentinya kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga hingga detik ini kita masih bisa berdiri tegak dalam menjalankan perintah-Nya. Tak lupa juga salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah kita sebagai pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian, kini kita memasuki bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan makna, bulan yang penuh dengan keistimewaan. Teringat tentang bulan Ramadan, saya teringat pula dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dari surat tersebut, Allah Subhanahu wa taala sudah secara jelas menyampaikan kepada kita seluruh umat manusia tentang makna bulan suci Ramadan, yakni agar manusia bertakwa. Meski pada kenyataannya Allah Subhanahu wa taala sudah menyampaikan makna bulan puasa, namun manusia justru terjebak dengan definisi puasa, yakni hanya sekedar menahan haus dan lapar, namun tidak mendapatkan apapun di dalam puasanya tersebut. Takwa artinya adalah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Apa hubungannya dengan puasa? Hubungannya adalah ketika kita berpuasa, hal itu menjadikan jembatan, menjadikan media manusia dalam mencapai posisi ketakwaannya sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga pernah menyampaikan dalam sebuah firman-Nya di dalam surat Al-Hujurat ayat 13 yang artinya, sesungguhnya aku telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Manusia dituntut untuk bisa menjaga dirinya. Manusia namun pada perjalanannya menemui sejumlah godaan-godaan. Godaan-godaan tersebut kian lama kian berat, lantaran memang manusia dibekali oleh hawa nafsu yang harus dipenuhi. Tidak jarang, karena godaan tersebutlah manusia terperosok masuk ke dalam hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal sudah jelas Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mampu menahan hawa nafsu dan godaan tersebut. Oleh sebab itulah momentum Ramadan ini dijadikan menjadi media, menjadikan jembatan kita untuk mencapai posisi ketakwaan tersebut lewat pengendalian hawa nafsu. Teman-teman sekalian, bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keistimewaan. Di antara keistimewaan tersebut, ada 5 keistimewaan yang membedakan bulan suci Ramadan dengan bulan-bulan lainnya. Yang pertama adalah pada bulan Ramadan seluruh amalan-amalan kebaikan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sesuai dalam hadis riwayat Tirmizi. Maka takutlah kalian terhadap bulan Ramadan. Sesungguhnya amalan-amalan kebaikan akan dilipat gandakan. Begitu pula amalan-amalan keburukan. Oleh sebab itu, jadikan bulan Ramadan ini momentum untuk kita memperbanyak perbuatan kebaikan. Yang kedua adalah bulan Ramadan adalah bulan di mana seluruh pintu-pintu kebaikan akan dibukakan oleh Allah. Sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
Apabila bulan Ramadan tiba, seluruh pintu-pintu yang ada di langit dibukakan, pintu neraka ditutup, dan setan dibelenggu. Oleh sebab itu, ketika bulan Ramadan, hanya ada kebaikan yang datang pada kita. Oleh sebab itu, manfaatkanlah waktu tersebut. Yang ketiga adalah bulan Ramadan adalah bulan penuh pengampunan. Barang siapa yang berpuasa karena ikhlas, mengharapkan ridho Allah, mengharapkan puasa dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah ia lalui. Sebagaimana juga Nabi SAW pernah berkata, barang siapa berpuasa Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Yang keempat adalah pada bulan Ramadan ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Di mana apabila kita beribadah pada malam tersebut, maka sama saja pahalanya seperti kita beribadah pada 1000 bulan. Dan yang terakhir ataupun yang kelima adalah bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 185 yang artinya, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk, menjelas dari petunjuk dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Kita sudah tahu begitu indahnya bulan Ramadan dengan segala keistimewaannya, dengan segala maknanya. Oleh sebab itu, sudah sepatutnya kita bersyukur masih bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah sebuah anugerah yang Allah berikan kepada kita. Menjadi karunia yang sangat besar nilainya. Boleh jadi bulan Ramadan ini menjadikan bulan Ramadan terakhir bagi kita. Oleh sebab itu, marilah kita sama-sama berlomba-lomba dalam mencari makna dan keistimewaan bulan Ramadan ini. Kita memperbanyak amal ibadah, memperbanyak zikir, dan amalan-amalan lainnya. Demikianlah tausiah saya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.